Ya, makan masuk. Apa tujuan dalam keterangan roman Bapak? Untuk konseling Pak. Berarti tujuan dalam keterangan roman Bapak itu adalah konseling ya? Sebelumnya perkenalkan nama Bapak itu Muhammad Didi. Bapak di sini sebagai guru BK. Dan tentunya kita akan laksanakan yang namanya konseling individual. Nah, sebelum kita laksanakan konseling individual, misalkan atau dari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Memperkenalkan nama saya Rahma Putri, biasa dipanggil Rahma. Oke, berarti panggilannya Rahma. Panggilan kantornya Rahma itu. Nah, kira-kira menurut Rahma apa sih yang kita lakukan pada hari ini? Untuk konseling Pak, menentukan suatu masalah. Nah, berarti Rahma mau melakukan konseling. Apakah sebelumnya Rahma juga pernah melakukan konseling? Belum pernah Pak, baru pertama. Oke, kalau pertama, kok bisa Rahma tahu nama konseling? Karena waktu itu saya mendengar teman saya yang Oh, gitu. Baik, di sini sebelum itu mau menjelaskan terlebih dahulu nih, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan pada kegiatan pada kali ini? Nah, kegiatan kita pada kali ini itu namanya konseling, seperti yang Bang sebut tadi. Nah, konseling ini di mana kita bertujuan untuk mengentaskan masalah klien. Nah, tentunya di kegiatan ini kita perlu ada nih kegiatan atau peraturan yang harus kita hadapi. Nah, tentunya seperti kita perlu merahasiakan semua yang akan merahasiakan diri dan cukup tenang dan cukup santai saja untuk memberitahukan rahasia yang Rahma ingin bicarakan pada hari ini. Terus Rahma juga harus tentunya aktif dalam kegiatan. Agar apa? Agar terlepaskan masalah yang Rahma hadapi. Ada juga di mana kita membahas masalah yang benar-benar Rahma hadapi kali ini. Nah, pada saat ini tentunya. Nah, Rahma juga perlu nih mentaati peraturan-peraturan seperti peraturan agama dan juga peraturan negara, di mana kita perlu menerapkan norma-norma yang ada. Nah, untuk konseling ini kita cukup berdua berbicara terkait permasalahan Rahma, yang mana kita perlu untuk membantu Rahma menuntaskan masalah yang Rahma alami. Begitu. Bagaimana Rahma? Mungkin Rahma sudah siap. siap. Baik, mungkin Rahma sudah siap nih. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Oke, kalau Rahma siap, kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini? Permasalahan saya, jadi kan akhir-akhir ini saya merasa selalu benar dan sulit menerima kritikan dari teman saya. Karena saya menuruti ide saya sendiri, membuat teman saya tidak nyaman dengan sikap saya. Oke, tadi seperti yang Rahma bilang, sebelumnya mendengar bahwasanya menurut Rahma akhir-akhir ini Rahma merasa dikucilkan atau merasa dihina kayak kritik orang begitu. Ya, Apakah benar-benar akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya pernah terjadi begitu? akhir-akhir ini Akhir-akhir ini. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Rahma seperti itu? Kira-kira apa sih yang membuat Rahma tidak suka dikritik? karena saya sudah terbiasa dari kecil diajarkan orang tua saya untuk selalu dipuji Pak. Karena ketika saya dikritik teman-teman saya tidak bisa menerima. Dan itu membuat saya tidak suka dan kesal. Berarti Rahma tampaknya kesal kalau misalnya dikritik begitu. Nah, ini menurut Rahma nih, apa sih yang Rahma rasakan ketika Rahma dikritik? Yang saya rasakan marah Pak. Apa? Marah, Selain marah? kecewa, dan juga kesal. Oke, silakan Rahma jabarkan lagi perasaan yang Rahma hadapi ketika dikritik. Oke, misalnya Bapak seorang yang kritik nih, kritik bahwasanya ada Rahma bengkok. Nah,
tidak suka, kira-kira apa sih yang Rama rasakan pada saat itu? Silahkan dijawab. Nah, kira-kira menurut Rama nih ketika dia dikritik, itu apa sih yang membuat Rama marah atau merasa sangat kesal ketika itu? Yang saya rasakan itu ketika saya dikritik itu saya pengen menonjol orang tua, Pak. Kesal dan saya mengomong dia dan akhirnya dia dari Terus, oke, berarti tampaknya Rama itu sangat marah atau sangat tidak suka ketika dikritik gitu. Nah, yang Bapak tangkap sebelumnya bahwasanya Rama itu tidak suka dikritik dan pada akhir-akhir ini juga memang tidak suka dikritik. Untuk sebelumnya apakah Rama seperti itu? sebelum-sebelumnya saya belum pernah dikritik oleh teman saya. Nah, kira-kira apa sih yang Rama rasakan? Apa yang membuat Rama seperti itu? Apa yang membuat Rama Mungkin karena saya menuruti keinginan saya, Pak, membuat saya lebih selalu benar kata-kata saya. Oke, nah kira-kira nih misalnya saya sebagai teman Rama dan saya bilang seperti ini, Rama, kok itu pakai harusnya begitu, bengkok itu kamarnya. Nah, coba Rama perbaiki. Kira-kira apa yang kamu merasakan waktu itu? Yang saya rasakan awalnya ya merasa kecewa, sedih, tapi waktu itu saya langsung memperbaiki. Oke, nah kira-kira nih misalnya dalam keadaan seperti ini kita rame-rame diajak bersama-sama, kira-kira apa sih yang bukan ini dikritik bersama oleh teman-teman, apa sih yang telah merasakan waktu itu? Lalu mungkin lebih menyendiri. Terus, nah seperti Bapak tangkap nih, jadi Rahma itu tidak suka dikritik mungkin karena ada didikan orang tua dari kecil gitu. Bahwasanya Rahma itu sering dipuji, sering didewakan ibaratnya oleh lingkungan. Jadi ketika Rahma dikritik itu tidak suka atau merasa dipojokkan. Mau benarkah demikian? Iya benar, Pak. Nah, ketika dikritik, Rama pasti tentunya merasa tidak suka. Nah, setelah dikritik, apa yang Rama lakukan ketika dikritik? Mungkin waktu itu saya lebih memperbaiki diri saya agar untuk menerima kritikan dari teman-teman saya. Nah, ketika dikritik, menurut Rama itu Rama harus mengintrospeksi diri nih. Berarti itu sudah benar. Namun, apakah kritikan ini mengganggu keseharian Rama? Mungkin saya rasa tidak, Pak. Benar. Kalau tidak mengganggu, ini apa gunanya kalau konseling? Nah, kira-kira apa sih yang kamu lakukan, yang Rama lakukan ketika orang itu mengkritik Rama? Yang saya lakukan marah-marah, Pak, dan berbicara langsung kepada orang tersebut yang berkaitan dengan saya. Oke, bisakah Rama contoh? Misalnya saya Bapak sendiri nih yang mengkritik Rama, kira-kira bagaimana respon Rama? Bagaimana Rama? Jadi gini, nama kritik-kritik kan ada suka dikritik kalau repek itu yang tidak bisa lah. Itu, Pak. Oke, begitu berarti Rama mengekspresikannya dengan marah. Nah, sini Bapak perlu memperbaiki ini apa sih yang perlu Rama lakukan ketika dikritik? Mungkin ketika dikritik itu memang mungkin kesal ya kan, karena bawahnya seperti diejek dan dikucilkan. Namun respon yang Rama berikan itu akan menjadi cerminan respon yang akan orang berikan pada Rahma. Seperti tadi Rahma marah, orang juga marah, begitu. Nah, jadi apa sih yang harus Rahma lakukan? Nah, yang Rahma lakukan itu cukup dengan berbicara komunikasi secara terbuka dan lemah lembut. Contoh seperti ini. Ketika saya dikritik, saya tidak marah. Namun apa? Pertama saya harus introspeksi diri. Apakah benar yang dikatakan oleh orang lain terhadap saya? Lalu saya bicarakan pada orang tersebut. Apa yang saya bicarakan? Yang saya bicarakan, oke, menurut kamu nih, ibarat saya bicara kepada orang yang mengikuti saya, apa salah saya? Apakah saya ada kekurangan di mata kamu atau apa sebagaimana yang Bapak contohkan tadi, begitu? Oke? Nah, kira-kira misalnya dikritik lagi
oleh orang yang sama, kira-kira apa yang akan Rahma lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan berpikir, Pak. Nah, karena kritik ini belum tentu untuk hal yang buruk, tapi ada juga yang untuk hal yang baik. Oke. Nah, bagaimana cara Rahma mengontrol emosi Rahma waktu itu? Dan saya harus terlebih dahulu harus diam dulu, Pak. Dan memikirkan sesuatu. Oke, sesuatu yang seperti apa ini? Apakah kritik dari teman-teman itu masuk akal atau tidak? Nah, baik. Misalnya, kalau ini lagi nih, Bapak mau kritik. Nah, kira-kira respon Rahma apa yang akan Rahma berikan? Respon seperti apa nih? Silakan, Pak. Misalnya Bapak mengkritik Rahma nih. Nah, kira-kira tadi seperti yang disebutkan kalau Rahma bakal marah-marah. Nah, sudah Bapak contohkan tadi seharusnya bagaimana sih? Nah, gitu. Apa yang akan Rahma lakukan ketika orang mengkritik Rahma? Begitu. Bagaimana? Mungkin saya merasa ketika dikritik itu Nah, seperti yang Bapak ajarkan Bapak kasih tahu tadi nih, kira-kira selanjutnya di di luar konseling ini, apa yang akan Rahma lakukan? Ya, apa yang akan Rahma lakukan ketika Rahma dikritik? mungkin karena saya untuk berpersih diri dan saya menerima kritikan dari teman-teman saya. Oke, berarti Rahma telah menemukan nih jalan keluar untuk agar berusaha untuk tenang dan tidak semena-mena ketika atau memberikan respon yang sewajarnya ketika dikritik begitu. Nah, di sini kan kita sudah menemukan nih jalan tengah untuk permasalahan Rahma. Kira-kira apa sih yang akan Rahma lakukan setelah konseling ini? Mungkin saya akan menerima kritikan dari teman-teman saya. Dan saya tidak akan mengikuti ego saya karena membuat semua itu menjadi masalah. Oke, kapan itu yang akan Rahma lakukan? Mungkin setelah konseling ini. Nah, mungkin kita sudah tahap pengakhiran nih. Namun sebelum tahap pengakhiran, Bapak mau perlu tahu dulu nih, apa sih yang Rahma pahami pada kita pada kali ini? Mungkin saya akan lebih menerima kritikan dari teman-teman saya dan tidak langsung mengikuti ego saya. Oh begitu, mantap itu. Berarti Rahma telah memahami permasalahan Rahma dan cara solusinya. Nah, kira-kira apa sih yang Rahma rasakan setelah konseling ini? Yang saya rasakan pada saat ini lebih lega dan lebih tahu cara mengatasi ego saya. Nah, kira-kira setelah Rahma tahu cara mengatasi ego Rahma, yaitu kita sudah kritik tadi kan? Ya, Apa sih yang akan Rahma lakukan selanjutnya? mungkin untuk kedepannya saya akan menganggap itu tidak masalah lagi, Pak. Saya anggap itu adalah kekurangan saya dan saya selalu menerimanya. Oke, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwasanya konseling ini berguna sekali untuk klien, di mana klien telah mendapatkan atau dapat menuntaskan masalahnya bersama-sama konselor, di mana Rahma kita dapat menemukan solusi dalam permasalahan Rahma ini, yaitu tidak suka kritik. Yang pada akhirnya Rahma mulai berpikir nih bahwasanya kritik itu tidak buruk, namun cara bagaimana untuk kita memperbaiki diri ke depannya. Nah, baik, mungkin ini telah kita sampai pada tahap akhiran. Kira-kira kegiatan yang kita lakukan ini apakah mau dilanjutkan lagi? Tidak, Pak. Oke, berarti mungkin tadi telah kita simpulkan nih bahwasanya kita telah menemukan solusi bersama untuk permasalahan ini kan. Nah, kira-kira kegiatan atau solusi permasalahan ini tentunya Rahma akan melaksanakan setelah konseling begitu. Nah, karena kita sudah tahap akhir, Bapak perlu tahu dulu nih, kapan kita akan melaksanakan konseling selanjutnya? Mungkin minggu depan. Oke, berarti telah kita tetapkan dan Rahma mau melaksanakan konseling individual yang sama, tentunya untuk melihat perkembangan dari permasalahan Rahma ini, apakah benar-benar Rahma melaksanakan kegiatan atau solusi yang telah kita temukan bersama. Itu baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak bantu pada hari ini. Apakah masih ada lagi Rahma? Sudah tidak ada. Oke, semoga bermanfaat Rahma dan